Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Nah, di sini saya akan berdiskusi atau berdialog sama ibu. Nah, di sini tentang tema kita yang berjudul Jamban Sehat. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama ibu-ibu ini. Ada yang tahu nggak jamban sehat itu apa, Bu? Jamban lah, jamban. Jamban, jangan ngomong jamban sehat dulu. Jamban tahu nggak, Bu? Tahu. Ada yang mau ngomong nggak? Jamban itu apa? Coba sebutkan. Nggak apa-apa, kita saling sharing aja. Ada yang tahu? Ya misalnya Ya, apa? ada sepitenya, ada yang tempat pembuangan kayak gitu. Itu yang tempat ya, sehat. pembuangan tinja gitu ya. Kayak gitu. Oke, makasih Bu Asri. Nah, di sini benar yang dikatakan oleh Bu Asri. Yang saya maksud di sini jamban sehat ya Bu ya. Jamban sehat itu fasilitas di mana tempat pembuangan tinja yang efektif, yang berguna untuk sebagai rantai pemutus segala macam penyakit. Contohnya penyakit diare, disentri atau kolera. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini rata-rata ibu-ibu punya jamban nggak? Jamban sehat nggak? Enggak. Kan udah tahu nih jamban sehat itu seperti apa. Ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang punya, yang nggak punya siapa, Bu? Nah, lah terus kalau untuk buang BAB itu di mana? Di langsung semplung. Oh, ada yang di cemplung. Kalau Iya. Ibu Ada kolam. di kolam. Ya. Ya, saya jelaskan di sini pentingnya jamban sehat ya Bu ya. Nah, jika BAB, misalnya ibu-ibu, jika BAB di luar atau tidak pada jamban sehat, itu udara akan tercemar. Contoh salah satunya ya seperti tadi, baunya menyengat gitu kan. Iya. Nah, kemudian air yang digunakan di sekitar kita, jika kita tidak seperti di kolam atau yang dekat sama sumber mata air, nanti bisa tercemar yang nantinya bakal menimbulkan beberapa macam penyakit seperti tadi diare, disentri atau kolera. Nah, seperti itu Bu. Nah, terus saya mau menanyakan lagi nih, tadi kan ada ya Bu ya beberapa yang nggak punya jamban sehat. Nah, itu alasannya kenapa Bu? Belum mampu, Pak. Belum mampu ya? Iya. Karena belum ada uang ya Bu Iya, ya? Pak. Nah, ya itu salah satunya. Iya. Kemudian bisa juga karena memang nggak ada lahan gitu ya Bu ya? Iya. Memang nggak ada lahan. Nah, ini untuk solusinya mungkin kita bisa mengakali. Yang pertama, dengan cara kita membuat arisan bersama ibu-ibu yang lain atau kepala keluarga yang lainnya. Nah, dengan membuat arisan, kita misalnya bergilir lah kapan arisan hari ini atau pada bulan ini kita arisan membuat jamban sehat misalnya di rumahnya Urus. Iya. Nah, kemudian bulan berikutnya di tempat Bu Warsiem. Nah, seperti itu. Jadi ini ya Bu ya, bisa Bu bikin arisan sama kepala keluarga lainnya ya Bu ya. Iya, insyaallah, Pak. Iya, mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, terus yang kedua. Nah, yang kedua ini bisa secara gotong royong bekerjasama sama warga-warga bahu membahu. Manakala misalnya seperti Bu Rus ini, misalnya karena tidak mampu untuk membuat fasilitas itu, bisa minta tolong secara swadaya kepada masyarakat sekitar untuk membuatkan jamban sehat di rumahnya Bu Rus, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita mengajukan ke pusat yang bisa melalui desa atau puskesmas. Nah, seperti itu. Jadi kita meminta pertolongan lah intinya kita meminta pertolongan kepada desa atau puskes atau lembaga kesehatan lainnya untuk dibuatkan jamban sehat. Nah, seperti itu. Bu, ada yang tahu nggak kriteria jamban sehat itu apa? Misalnya jarak atau apa, atau lokasinya jamban sehat itu di mana? Ada yang tahu? Mana sih pernah nyurvei? Apa itu?
Jadi gini, ada beberapa kriteria dalam pembuatan jamban sehat. Yang pertama jarak dari sumber mata air. Contohnya sumur. Nah, itu jaraknya sekitar 10 sampai 15 meter untuk pembuatan jamban sehat. Kalaupun dekat, seenggaknya pembuangannya jauh dari sumber air. Ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, kotoran atau tinggal itu jangan sampai dijamah oleh serangga atau tikus. Nah, khawatirnya kan kayak tikus kan pembawa ini sih, pembawa apalah, baksil atau segala macam lah, penyakit lah. Nah, itu jangan sampai tinja atau kotoran kita atau tempat pembuangan kita itu terjamah sama serangga atau tikus. Kemudian yang ketiga, lantainya itu kedap air atau apa namanya, landai lah. Untuk pembuangannya itu jangan sampai ya untuk pembuangannya itu lebih tinggi daripada WC kita, yang ada malah balik lagi enggak jadi ke sana ke pembuangannya, nggak bisa ngalir seperti itu Bu. Kemudian adanya dinding atau atap pelindung. Nah, ini sangat penting Bu, karena misalnya kayak Mbak Ana lagi masak terus ada yang lagi BAB tercium aroma kan, sayur kangkung campur aroma seperti itu kan nggak enak kan. Seperti itu. Jadi itu sangat penting juga. Di samping itu juga supaya tidak ada yang ngintip, tidak ada yang inilah melihat kita waktu BAB. Nah, kemudian penerangan yang cukup Bu. Nah, ini harus ada lampunya ya, seenggaknya penerangannya harus cukup lah. Jangan sampai gelap-gelapan, nanti nggak tahu ini kita gelap-gelapan BAB-nya di mana, terus tempat sabun apa airnya di mana kan kita nggak tahu. Nah, yang jelas harus ada penerangannya yang cukup ya Bu ya. Nah, kemudian ada ventilasi udara. Nah, ini sangat penting Bu, ventilasi udara. Ya biar kalau misalnya udaranya di situ aja nggak ada ventilasi kan kita yang kebawaan gitu loh, pengap jadinya kan. Nah, seenggaknya ada ventilasi dikit lah buat udara supaya keluar masuk gitu. Nah, kemudian adanya sabun, air dan alat pembersih lainnya. Nah, di sini harus ada sabun sama air ya Bu ya. Habis kita misalnya habis BAB, kita jangan lupa untuk menyiram dan cuci tangan untuk kita sendiri. Nah, terus yang terakhir, lantai dan jamban itu harus bersih. Nah, kita usahakan di sekitar jamban itu lantainya kalau bisa bersih. Supaya apa Bu? Supaya kita kalau melihat juga enak dan tidak adanya kotoran lah yang menempel di lantai itu, supaya kelihatan bersih dan menjaga kesehatan tubuh kita dari penyakit. Nah, jadi udah paham ya Bu ya kriteria untuk jamban sehat? Oke, semuanya udah paham Bu? Paham. Kalau begitu, kalau semuanya sudah paham, mungkin cukup sampai di sini aja dulu ya Bu ya penjelasan dari saya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk guru sama keluarga ya nanti kita coba untuk bantu supaya dapat di rumahnya itu ada jamban sehat. Ya. Ya udah Bu, terima kasih untuk semuanya Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.